فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Misghul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi Astabahullah. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-29 setelah kita membaca hadis berkaitan masalah al-istinsyaq dan juga al-istinsar, kemudian juga beristinja dengan batu yaitu istijmar. Sekarang kita akan lihat rinciannya. Halaman 29. Qala al-mu'allifu astabahullah al-masail al-muta'alliqatu bil hadis. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang sudah kita lewati. Pertama, idza istajmara bi aqal min salasati ahjar fa hal yujzi'. Sekarang kalau orang beristijmar, bersuci dengan batu tapi kurang dari 3 batu, 2 misalkan atau 1, apakah sah? Yujzi itu sah artinya. Kita lihat di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, kita baca aja. Al-qaul awal, pendapat pertama, yajibul inqa'. Intinya wajib suci. Intinya wajib suci. Wa kamaluhu as-salasatu al-ahjar. Dan sempurnanya 3 batu. Sempurnanya berapa? 3 batu. Fa in hasala al-inqa' bi aqal min salasati ahjar lam yakfi. Kalaupun terjadi kesucian kok ternyata kurang dari 3 batu, enggak cukup katanya. Lam yakfi, enggak cukup. Wa huwa madhhabus Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh dan juga Abu Thawr. Ini pendapat yang pertama, ini dikuatkan nanti. Jadi sempurnakanlah 3 gitu. Kurang dari itu jangan. Mafhum? Naam. Hal ini kalau zaman sekarang kan bisa dikatakan air banyak, cuman suatu ketika terjadi tahu hukumnya, tahu fikihnya. Karena batu ini pun tidak selamanya dengan batu. Nanti ada yang dikiaskan, ada boleh. Misalkan daun, tisu boleh nanti, paham ya, atau potongan kain boleh. Kita lihat berikutnya dulu. Hujjatuhum, dalilnya, hujjah mereka, argumen mereka, hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, nahana Rasulullah SAW an nastanji bil yamin. Rasulullah SAW melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Jadi kalau bersuci jangan pakai tangan kanan. Tangan kanan ini hanya bantu. Kalau misalkan pakai gayung, kanan hanya bantu saja. Yang langsung mubasyarah, bersentuhan langsung dengan area yang kotor tersebut, tangan kiri. Mafhum? Tangan kanan hanya bantu. Ingat-ingat, ta'awun saja tangan kanan ini. Nah, jadi yang langsung bergerak, ya langsung beroperasional itu yang beroperasi tangan kirinya. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Au an nastanjiya bi aqal min salasi ahjar, jelas sekali. Atau kami juga dilarang beristinja dengan apa? Dengan kurang dari 3 batu. Mafhum? 1 atau 2 berarti kurang kan? Sempurnanya 3. Ingat-ingat. Al hadis rawahu Muslim, hadis rawahu Muslim. Wa fil labdillah, dan dalam lafaz yang lain milik Imam Muslim juga, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar, tambah jelas lagi. Janganlah salah seorang di antara kalian beristinja kurang dari 3 batu. Walaupun bersih, sempurnakan 3. Mafhum itu maksudnya. Kemudian dalil yang kedua, wa hadis Aisyah radhiyallahu anha 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa ghairihima.
Dan juga dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud dan juga selain keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum minal ghaid, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna, fa innahunna tujzi'u anhu." Ana artikan, apabila salah seorang di antara kalian pergi ilal ghaid, pergi untuk buang air besar, maka hendaknya dia pergi wa ma'ahu, bersama dia membawa 3 batu. 3 batu. Ini kalau misalnya nggak ada air. Kalau ada air ngapain bawa batuan itu? Ini maksudnya ketika nggak ada air, bawa batunya 3. Yastatibu bihinna, yang nanti dia pakai untuk bersuci dengannya. Yastatibu bersuci maksudnya. Fa innahunna tuzzi'u anhu, maka sungguhnya 3 batu tadi sah untuk bersuci. Mafhum? Dan dibawanya 3. Kalau memang nggak ada air. Zaman dahulu kan bisa dikatakan kadang-kala kamar mandi kan jauh dari rumah biasanya, ya kan? Mungkin di sungai yang besar, intinya yang kadang nggak ada air dulu kadang ya. Di pelosok-pelosok pedalaman misalkan. Kita lihat, wal hadis sahihu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah fil Irwa bisyawahidihi walahum adilatun ukhra. Ini dalil pendapat pertama. Paham ya? Bahwasanya wajib suci dan sempurnanya 3 batu. Kurang dari itu tidak cukup. Paham? Nah, itu pendapat yang pertama yang kuat. Nanti kita lihat di bawahnya nanti. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, al-wajib al-inqa. Intinya yang wajib itu kan suci intinya. Mau 2 batu, 3 batu harus suci dah cukup katanya. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua mengatakan wajib itu suci. Intinya suci dah, walaupun 1 batu, 2 batu cukup katanya. Fa in hasala bi hajarin ajzahu. Kalaupun terjadi dengan 1 batu ternyata bersih, sah cukup. Wa huwa qaul Abi Hanifah, ini pendapatnya Abu Hanifah. Wa Malik, pendapat Malik. Wa Daud Adz-Dzahiri, dan pendapatnya Daud Adz-Dzahiri. Wa wajhun fi madzhab Syafi'iyah wa huwa mahkiyun an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari apa? Dikayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Hujjatuhum, hujjahnya kita lihat argumen mereka. Hadis Abi Hurairah anhu alladzi dzakara muallif, sama hadisnya. Hadis Abi Hurairah disebutkan muallif. Wa fihi wa man istajmara falyutir. Ini termasuk agak kuat dikit lah ya berarti ini. Dan barang siapa yang beristijmar maka hendaknya witir. Witir paling sedikit berapa? 1. 1 kalau udah bersih udah gitu loh. Kata pendapat yang kedua ini. Qalu wa aqallul witr wahidah. Memang dalam hal ini untuk poin ini yang kelihatannya kuat itu loh. Witir itu paling sedikitnya 1. Lah 1 itu kan kalau udah bersih sudah gitu. Menurut pendapat yang kedua ini. Kita bantah. Wa ujiba an hadza, dan kita jawab. Pendalil yang kedua ini kita jawab, anna hadzal lafdha mujmal. Lafaz ini masih mujmal, masih global. Witir, ya kan? Masih global enggak? Masih global. Bayyanahu hadis Salman radhiyallahu anhu, dijelaskan yang global ini hadis Salman. Jadi yang global namanya mujmal dijelaskan dengan apa? Hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu alladzi taqaddam, yang sudah kita lewati. Apa hadis tadi? Salman Al-Farisi, nah barakallahu fiik, tidak boleh kurang dari 3 batu. Berarti witirnya berapa? 3. Mafhum? Bantah itu. Kita lihat alladzi taqaddam indal qaul awal wa tajju bi hadis Abi Hurairah anhu marfu'an, dan juga mereka masih berhujjah lagi, berargumen lagi dengan hadis Abi Hurairah yang marfu'. Marfu' itu penyadaran hadis sampai mana? Marfu' itu istilah dalam mustalah hadis. Penyandaran hadisnya sampai kepada Rasulullah SAW, itu marfu' namanya. Kalau sampai bersahabat namanya mauquf. Kalau sampai bertabi'in atau bawahnya namanya maqtu'. Disebutkan oleh Imam Al-Baiquni dalam matan Baiquniyah itu. Marfu' itu apa? Maqtu' itu apa? Mauquf itu apa? Kalau marfu', wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dan apa-apa yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi namanya marfu'. Dan yang sandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Yang mauquf yang mana? Dan yang mauquf pada ucapan beliau yang lainnya. Wa ma adabtahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Dan yang kamu sandarkan baik ucapan perbuatan kepada sahabat namanya mauquf.
Mafhum? Nah, ini istilah marfu', maqtu', mauquf. Kalau antum belajar mustalah ketemu marfu', jangan pikirannya ke nahwu. Udah ingat ya? Kalau pikirannya ke nahwu, marfu' itu dhammah. Iya enggak? Nah, pusing kepalanya pening nanti. Ada marfu' lagi di sini. Kalau mustalah marfu' itu lain lagi maknanya. Kalau nahwu marfu' kan dhammah kan? Nah, itu jangan campur aduk, itu beda lagi. Nah, kita lihat sini. Ternyata mereka berhujjah dengan hadis Abu Hurairah marfu', man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar hendaknya dia berwitir. Man fa'ala faqad ahsan, maka barang siapa yang melakukan sungguh dia telah berbuat baik. Wa man la fala haraj. Dan barang siapa yang tidak maka apa? Maka tidak ada dosa, tidak ada larangan. Nah, hadisnya ini kita lihat sahih atau tidak. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Riwayatkan Abu Dawud dan juga yang lainnya. Wa sanaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Berarti marfu itu enggak sahih. Naam, tidak setiap marfu itu sahih. Ingat-ingat itu. Tidak setiap hadis yang marfu itu sahih, palsu pun ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Marfu enggak itu? Marfu. Qala Rasulullah marfu, tapi palsu. Jadi ketika antum mendengarkan hadis marfu, itu enggak semuanya sahih. Tapi kalau hadis sahih pasti marfu, itu kaidahnya. Setiap hadis sahih pasti marfu, tidak setiap hadis marfu sahih. Mafhum? Palsu pun ada marfu. Marfu itu intinya antum sandarkan hadis dari Rasulullah itu intinya. Mafhum? Nah, ini penting sekali lihat ini. Wa sanaduhu dhaif, dan sanadnya lemah. Li'annahu min tariqi Husain al-Habrani, dikarenakan dari jalurnya Husain al-Habrani, an Abi Sa'id al-Habrani, wa kilahuma majhul, dua-duanya majhul. Kesimpulannya dhaif. Oleh karena itu barakallahu fiik, nah ini yang berhujjah tadi itu yang apa? Yang berhujjah tadi, yang pendapat kedua tadi ternyata hadisnya dhaif. Ar-rajih huwal qaul awwal wallahu alam. Yang rajih pendapat yang pertama, wajib suci sempurnanya 3, kurang dari 3 jangan, enggak cukup. Mafhum? Itu pendapat yang pertama yang kuat. Wallahu alam. Berikutnya, hukmul itar bima zada ala salasa ahjar. Sekarang hukum witirnya itu lebih dari 3 batu. Mafhum? 3 tadi sempurna kan? Nah, bagaimana kalau witirnya lebih dari 3 batu? 5 batu itu misalnya, 5. Bagaimana hukumnya? Kita lihat. Al-qaul awal, pendapat pertama, al-itar bima zada ala salasal ahjar mustahabbun la wajibun. Witir lebih dari 3 batu itu mustahab, sunnah saja, tidak wajib. Mafhum? Berarti 1 belum bersih, 2 belum bersih, 3 belum bersih misalkan, langsung tambah 4, 5 misalkan, 5. Itu mustahab. Kalau ternyata 3 ada bersih, alhamdulillah udah selesai. Lebih dari 3 mustahab, bukan wajib. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm, ini pendapat jumhur ahli ilm. Sampai masalah ini dibahas juga ya. Naam. Kita lihat, famasalan idza hasala inqa bi salati ahjar fala ziyada 'alaiha. Penting ini. Sebagai contoh, apabila terjadi inqa suci dengan 3 batu, enggak perlu tambah lagi. Kalau tambah boleh enggak? Mustahab. Enggak wajib. Fa in lam yahsul bi salasa, tapi kalau ternyata enggak cukup, belum suci dengan 3, wajib ar-rabi', wajib yang keempat. Kalau belum suci wajib bahkan. Kalau belum suci loh ya. Tapi kalau sudah suci mau nambah lagi sampai 5 itu enggak wajib. Tapi kalau belum suci wajib bahkan. 1, 2, 3 masih apa? Masih ada yang nempel, misalkan apa ya? Belum suci lah intinya. Yang keempat wajib enggak? Wajib karena belum suci. Kalau sudah 3 kok suci, mau nambah lagi enggak wajib tapi mustahab. Terpahami? Nah, soal mudah ini. Kita lihat. Fa in hasala al-inqa bihi lam tajib ziyadah. Kalau sudah terjadi kesucian dengannya, enggak perlu tambah lagi. Walakin yustahab al-itar bi khamis wa hakadha. Akan tapi disunnahkan kalau mau witir yang kelima dan demikian. Mafhum? Sampai 5 pun enggak ada larangan. Jadi pahami ya? Nah, untuk masalah batunya bagaimana nanti disebutkan, nanti enggak sembarang batu. Karena batu macam-macam bentuknya juga kan? Nah, barakallahu fiik, nanti ada pembahasan tersendiri batu yang bagaimana, kayu boleh atau tidak nanti disebutkan. Kita lihat dulu. Hujjatuhum, dalil mereka, dalil pendapat pertama ini.
Hadits Abi Hurairah anhu inda Abi Dawud wa ghairih, yang tadi itu hadisnya sudah kita lewati, dhaif tadi itu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man istajmara falyutir man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj. Wal hadis taqaddam annahu dhaifun fihi majhulan. Sudah kita lewati tadi ya, hadisnya lemah. Paham ya? Ini nah barakallahu hadisnya apa? Hadis lemah. Terus bagaimana pendapat yang mana yang kuat, kita lihat. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yajibul witr fil istijmar bil hijarah mutlaqah. Pendapat yang kedua, wajib witir fil istijmar bil hijarah, ketika bersuci dengan batu secara mutlak ya. Wa huwa qaulu Ibnu Hazm, ini pendapat Ibnu Hazm. Mafhum? Intinya witir sama mutlak, pokoknya intinya witir. Mau 5, 7, intinya witir. Kita lihat hujjatuhu hadis Abi Hurairah anhu fi sahihain. Hujjah mereka hadis Abi Hurairah dalam sahihain tidak sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa man istajmara falyutir wa hakadha aidan, dan barang siapa yang beristijmar hendaknya dia witir. Ini masih umum kan, ini masih global kan. Wa hakadha aidan ja'a an Jabir wa Abi Sa'id anhuma wa kilahuma fi Muslim, dua-duanya dalam Sahih Muslim. Datang hadis dari Jabir bin Abdullah dan hadisnya Abu Sa'id, dua-duanya dalam Sahih Muslim. Faqaulun Nabi SAW amrun, perhatikan ini, perintah Rasulullah di situ adalah apa? Perintah, ucapan tadi. Fal yutir, perintah. Wal amru yaqtadi al wujub. Yang pernah belajar usul, ada yang namanya perintah. Hukum asal perintah menunjukkan wajib, itu kaidahnya. Al asl fil amr yadullu alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Paham? Berarti wajib witir itu loh. Paham? Nah, yang dipermasalahkan kan witirnya itu berapa, itu yang dipermasalahkan. Kita lihat. Wala yujad sarifun, enggak ada faktor yang malingkan dari wajib tersebut. Allahumma illa hadis Abi Hurairah. Kalaupun ada, hanya hadisnya Abi Hurairah yang kita lewati. Alladzi taqaddam dzikruhu 'inda qaul awal. Yang sudah kita lewati pendapat yang pertama tadi dhaif tadi. Pendapat pertama yang nukilkan hadis Abi Hurairah dhaif tadi kan? Hadisnya lemah tadi. Nah, lam yasbut, lakinnahu lam yasbut, tapi hadisnya tidak sabit, tidak sahih. Lakin hamal hadal amr atau humil hadal amr, perintah ini dibawa kepada ala salatul masahat, dibawa kepada 3 usapan. Paham ya? 3 usapan. Li hadis Salman radhiyallahu anhu fi Muslim. Nah, maksudnya 3 usapan, 3 batu. Sebagaimana dari Salman dalam Sahih Muslim, qala nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bi aqall min salasati ahjar. Ini jelas sekali ini. Rasulullah SAW melarang kami beristinja, bersuci dengan batu kurang dari 3. Berarti kalau kurang 3 dilarang itu loh. Bisa dipahami? Kalau ingin sempurna 3 kalau sudah suci, lebih dari itu apa? Mustahab. Ternyata 3 belum suci, wajib yang keempat. Mudah insyaallah ya. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Nah, fa mafhumuhu al-iktifa bis salasah, yang dipahami mencukupkan dengan berapa? 3. Fa mazada ala dzalik, adapun lebih dari 3, fa huwa mustahabun, maka hukumnya mustahab alias sunnah. Jadi istilah sunnah itu ingat-ingat, ada masnun sunnah, mustahab sunnah, mandub sunnah juga. Kadang artikelnya beda-beda. Hukumnya apa? Mustahab, sunnah berarti. Hukumnya apa? Masnun, sunnah berarti. Hukumnya apa? Mandub, mandub itu sunnah juga. Beda istilah. Jadi pahami ya, namanya apa? Muradif, sinonim namanya, persamaan kata. Kita lihat, fahadha fihi nadhar, tapi masih ada lafaz fahadha fihi nadhar. Yang seperti ini perlu dicek ulang lagi. Kenapa demikian? Li'annal jumhura fima ra'ait yujibuna ziyada ala salasah. Dikarenakan jumhur, sebagaimana yang aku lihat atas Syekh Zaid ini, mereka mewajibkan lebih dari 3. Idza lam yahsul bihinal inqa' sahih. Wajib lebih dari 3 itu kalau tidak terjadi kesucian. Tapi kalau sudah 3 dan suci cukup. Kalau ingin lebih mustahab. Tapi kalau ternyata 3 masih belum suci, wajib yang keempat. Bisa dipahami? Na'am barakallahu fik. Kok 4 ternyata belum suci? 5 sampai suci. Jadi pahami ya? Nah, wallahu alam, kata beliau, wallahu alam. Kita ambil dikit lagi. Berikutnya. Sekarang kalau ternyata sudah diusap dengan batu, tiba-tiba masnya apa? Ada keluar air kencing 1 tetes. Paham ya? Jadi bersuci dan batu ini tidak hanya ketika orang buang air besar saja.
buang air kecil pun bisa juga. Apakah ini berlaku hanya laki-laki atau umum? Umum, laki-laki perempuan istijmar juga namanya. Cuman kita lihat, idza istajmara salasan summa kharajat minhu qitratul baul fahal yusta'naf. Sekarang kalau seandainya sudah bersuci dengan batu 3 batu, kemudian tiba-tiba keluar 1 tetes air kencing. Keluar 1 tetes air kencing, apakah dikecualikan? Dikecualikan masuk diulangi lagi. Paham ya? Diulangi lagi atau bagaimana? Maksudnya sudah diusap 3 tiba-tiba keluar air kencing lagi. Nah, diulangi dari awal lagi atau tambahkan batu lagi itu maksudnya. Ulang dari awal tadi 1, 2, 3 gitu loh, ulang dari awal. Kita lihat qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, qala ashabuna, berkata ashabuna Syafi'iyah, law masaha dzakarahu marratain aw salatan, kalau seandainya dia sudah mengusap kemaluannya 2 kali atau 3, thumma kharajat, kemudian keluar minhu qitrah, keluar tetesan tadi, wajib istinaf salat, wajib mengecualikan 3 tadi, diulangi dari awal karena masih keluar. Paham ya? Kecuali dengan netes lagi 1, 2, 3 udah aman, 1, 2 netes, ulang dari awal itu maksudnya. Dipahami? Nah, barakallahu fiik. Hal seperti ini mungkin terjadi. Yang manusia beda-beda. Nah, dibahas oleh para ulama. Nah, sedikit lagi ya. Sifatul inqa bil hajar. Sekarang bagaimana ciri-ciri atau sifat suci dengan batu itu bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat sini ada 2 pendapat. Al-qaul awal, pendapat pertama. Jadi kalau ada 2 pendapat seperti ini antum enggak usah bingung, pilih yang rajih nanti. Kadang kalau orang enggak paham kan bingung. Nanti ada lafaz ar-rajih yang kuat, nah itulah yang diambil. Sekarang alhamdulillah dimudahkan para ulama sudah membahas, mengumpulkan pembahasan kemudian dirajihkan. Kalau itu kan udah enggak penat lagi, enggak pening lagi kepalanya. Tinggal diambil yang rajih, selesai. Paham ya? Nah, itu termasuk kemudahan. Kita lihat pendapat pertama, makna inqa, makna suci itu apa? Izalatu ainin najasah wa billatiha, menghilangkan zat najis itu dan juga barakallahu fiik cairannya. Cairan najis itu dan juga zatnya hilang. Misalkan orang buang air besar, zat kotoran itu hilang dan cairan-cairan yang ada di sekelilingnya itu hilang juga, itu maksudnya. Dipahami? Itu menurut definisi pertama ini. Bihaitsu yakhrujul hajar naqiyan, dengan catatan batu itu keluar dalam kondisi sudah bersih. Walaysa alaihi athar illa syai'an yasiran, tidak ada bekas lagi kecuali sedikit. Usapan pertama banyak biasanya, ya. Usapan kedua mungkin masih ada. Usapan ketiga itu udah tinggal sedikit. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Ini kalau harus jelasan itu aja biar jelas. Wa huwa qaulun fi madzhab Hanabilah ikhtarahu Ibnu Taimiyah. Pendapat pertama ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapatnya mazhabnya Hanabilah Imam Ahmad. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, makna inqa, makna suci itu an yuzilul ain, intinya hilang zatnya. Kalau misalkan dia BAB buang air besar, itu kan mengeluarkan zat TA1 kan? Zat TA1 itu zatnya itu hilang. Paham ya? Nah, mana pakai lafaz TA1 aja ya biar mudah dipahami ya. Nah, barakallahu fiik, hilang zatnya itu. Enggak perlu cairan-cairan hilang, enggak perlu, intinya zat tadi hilang. Hatta la yabqa illa atharun lasiqun la yuzilu ilal ma, hingga tidak tersisa kecuali bekas yang nempel yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Ini yang kedua lah ya. Nanti yang kuat pendapat pertama, yang kedua, yang kuat. Wa huwa qaul Syafi'i wal qaul tsani fi madzhab Hanabilah ar-rajih, yang di garis ini. Pendapat yang kuat huwal qaul awal, pendapat pertama. Apa itu? Pendapat pertama, hilang zat najis tadi dan juga cairannya. Cairan najisnya hilang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, rutubah. Nah, kita lihat sini. Kenapa kok ini dikuatkan? Li'anna tsani fihi harajun wa masyaqqah. Karena pendapat yang kedua ini ada unsur memberatkan dan juga susah. Wallahu alam. Kenapa demikian? Karena harus hilang zatnya secara total. Tapi kalau yang pertama ini intinya hilang zatnya dan cairannya itu pokoknya sudah secara global sudah hilang, kecuali hanya sedikit tadi itu. Batu yang terakhir itu sudah tinggal sedikit yang nempel,
aman sudah. Tapi kalau yang kedua ini harus hilang semuanya, sedikit pun nggak ada. Berat berarti kan? Karena ini namanya ilmu fikih. Para ulama telah menjelaskan seringnya ilmu fikih ini, model-model seperti ini dibangun di atas adzan al-aghlab atau adzan ar-rajih, dugaan prediksi yang kuat. Karena nggak mungkin antum ketika bersihkan area belakang ketika buang kotoran atau buang air besar, itu nggak mungkin antum bersihkan kemudian yakin bersih melihat. Antum prediksikan nggak? Tak prediksikan bersih, sudah selesai. Karena untuk yakin harus melihat pakai kaca. Nah, berat kan? Berat. Seperti gerakan sholat. Gerakan sholat itu kan ketika takbir mengangkat tangan misalkan harus sejajar dengan apa? Pundak atau ujung telinga. Ini pun antum nggak perlu tengok-tengok kanan ini, dipaskan luruskan nggak perlu. Naik turun nggak perlu, cukup prediksi. Allahu Akbar. Namanya adzan ar-rajih, dugaan prediksi yang kuat. Sehingga untuk yakin itu, karena adzan ar-rajih ini derajatnya hampir yakin gitu loh. Prediksi kuat. Allahu Akbar. Ya prediksinya pas. Nggak perlu antum tengok kanan ini, oh kurang naik misalkan, kurang turun misalkan, nggak perlu. Paham? Tadi juga bersuci tadi, nggak perlu antum bawa kaca untuk meyakinkan bersih belum, nggak perlu. Jadi pahami, namanya apa? Adzan ar-rajih, dugaan prediksi yang kuat. Itu penting sekali ilmu fikih itu. Karena apa? Karena kadang-kala kalau nggak pakai itu orang bingung juga. Nah, barakallahu fiik. Itu yang kita baca. Kita ambil satu lagi ya, biar kita tahu apa saja selain batu ada nggak nih. Terakhir ini. Al-istijmar bi ghairil hajar mimma yaqumu maqamah hal yujzi'a. Bersuci dengan selain batu, dengan sesuatu yang menggantikan batu apakah sah? Misalkan antum naik pesawat, yang biasanya pesawat biasanya tahu kan, di pesawat kadang orang kalau nggak paham kan nyari air susah. Mana airnya ini? Dipukul-pukul malah keluar apa? Angin. Nggak paham mana airnya nih. Nah, ada tisu. Nah, bagaimana? Boleh nggak nanti dengan tisu? Disebutkan ini boleh. Semisal tisu juga boleh. Paham ya? Karena nggak mungkin antum bawa di tas itu batu, 3 batu di pesawat, nggak mungkin kan? Nah, kita lihat sini. Pendapat yang pertama, al-qaul awal pendapat pertama, yajuzu al-istijmar bi ghairil hajar. Bolehnya bersuci walaupun dengan selain batu. Paham ya? Mimma yakum maqamah, dari sesuatu yang kedudukannya itu bisa menggantikan batu. Kal akhsyab, seperti kayu. Kayu boleh. Kayu pun milih kayu yang kira-kira pantas dan layak untuk dipakai bersuci, enggak sembarang kayu juga. Wal khiraq, apa khiraq itu? Khiraq itu potongan kain. Khiraq itu potongan kain, boleh. Wal khazaf, khazaf itu nah barakallahu fiik, batu bata yang sudah dibakar itu. Paham ya? Batu bata, boleh. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Nah apaan? Apaan? Khazaf itu kan. Kalau khazaf bukan batu bata. Batu bata setelahnya. Khazaf itu keramik. Tahu keramik antum? Keramik granit itu boleh. Granit, keramik mirip kan? Nah, itu boleh. Yang berikutnya al-ajur. Nah, ajur ini. Ajur ini bahasa Arabnya ajur, bahasa Indonesianya apa? Batu bata yang dibakar. Ini lihatnya ajur itu. Ajur, ya kan? Nah, al-ajur itu dalam kamus itu sebutkan batu bata yang dibakar, masak itu. Amin bata bukan ajur lah ya, ajur. Nah, wal manadil, manadil itu sapu tangan. Serbet sapu tangan boleh. Nah, wa ma'asybah dzalik wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi yang kuat. Dan selain itu ini pendapat jumhur ahli ilm. Hujjatuhum, hujjahnya hadis Salman radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastandiya bi aqal min salasati ahjar. Rasulullah SAW melarang kami beristinja dengan apa? Dengan batu kurang dari 3. Au an nastandiya bir rajin au admin, penting ini. Kita juga dilarang bersuci dengan raji. Apa raji itu? Raji itu kotoran hewan. Jadi misalkan antum nemu tongpi kan? Kotoran sapi itu, nah keras itu kayak batu itu antum pakai nggak boleh, nggak boleh itu, karena kotoran hewan. Au admin, tulang. Antum terpaksa, misalkan terpaksa sekali darurat ya kan, masuk ke semak-semak gitu nemu tulang apa? Tulang sapi besar itu, jangan. Karena tulang itu makanan jin. Sebutkan nanti alasannya. Paham ya? Karena tulang belulang atau semisal makanan jin. Lah kalau kita pakai untuk bersuci akhirnya apa? Mengganggu kaum jin itu loh, istilahnya itu. Paham ya? Itu disebutkan nanti. Nah, di kitab yang lain mungkin ya, kalau kitab yang lain disebutkan di sini mungkin sebutkan alasannya 2 itu ya, sebutkan riwayat yang lain itu karena apa? Fa innahum
na'am min ta'ami ikhwanikum minal jin. Karena itu termasuk makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi saudara kita kaum muslimin dari kalangan jin pun makanannya tulang belulang ini. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya antum lempar kelihatannya utuh aja, tapi secara barakallahu fiik, secara zatnya itu makanan mereka itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini bagaimana cara makannya kita nggak tahu ya, itu alam gaib ya. Nah, kita lihat sini. Akhrajahu Muslim hadits Abi Hurairah anhu qala ittaba'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajati. Suatu ketika aku pernah ngikutin Rasulullah SAW, kemudian beliau keluar karena hajat, keperluan. Hajat itu biasanya buang air kecil atau buang air besar. Fakana la yaltafit, waktu itu beliau tidak noleh. Fadanautu minhu, kemudian aku mendekat dari beliau. Faqal ibghini ahjaran astaghfit biha aw nahwa. Nah, Abu Hurairah ngikutin Rasulullah. Ternyata Rasulullah ingin apa? Ingin qada'il hajah. Beliau enggak noleh sama sekali beliau. Kemudian Abu Hurairah mendekat. Setelah mendekat Rasulullah mengatakan, "Ibghini, tarikan untukku ahjaran batu-batu. Aku akan gunakan bersuci dengannya atau yang semisalnya. Wala ta'tini bi'admin wala rawsin." Ini penting ini. Dan jangan didatangkan kepadaku tulang atau kotoran hewan. Rasulullah mintanya batu. Jangan dicarikan kotoran hewan atau tulang. Paham? Nah, raus itu kotoran hewan yang udah mengeras. Akhrajahu Al-Bukhari. Asy-syahid mutaqaddam, syahidnya dari yang kita lewati, anna nahyahu sallallahu alaihi wasallam 'anil raji' wal 'adam. Penting ini bahwasanya larangan beliau bersuci dari raji' itu kotoran hewan, wal 'adam itu adalah tulang, dalilun ala anna ghairul hajar yakum maqamah. Ini menunjukkan apa? Dalil bahwasanya selain batu yang menduduki tempatnya itu diperbolehkan. Wa illa lam yakun takhsisihi ma bin nahi ma'nan walahum adil ukhra. Jika tidak demikian berarti tidak ada pengkhususan dalam larangan tersebut. Mafhum? Jadi kesimpulannya yang menempati tempatnya batu, maksudnya itu kedudukan seperti batu diperbolehkan. Mafhum? Walaupun bukan batu tisu, daun, kayu boleh. Yang terakhir, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, la yuzza illa al-ahjar. Ini berat ini. Tidak sah kecuali batu. Kenapa berat? Kadang-kala kita berada di suatu kendaraan, pesawat tadi misalkan. Itu nggak mungkin atau bawa batu dari bawah kan? Di situ adanya tisu. Masuk kamar mandi bingung, mana ini air ini? Kerannya nggak ada, pencet kerannya malah keluar lain. Paham ya? Dipukul-pukul malah keluar angin. Pesawat modelnya gitu. Nah, barakallahu fiik. Makanya ana sarankan kalau naik pesawat belum terbiasa, itu mending di bawah aja keluarkannya. Paham ya? Sehingga di pesawat aman sudah. Paham ya? Biasanya kalau awal-awal naik pesawat seperti itu, bingung dia. Pukul-pukul ini malah keluar angin keluar. Allah musta'an. Ternyata tisu boleh. Yang intinya kedudukan tadi, tisu, kain. Pendapat yang kedua yang lemah ini, wa qaulud dhahiriyah. Pendapat dhahiriyah harus batu. Wa riwayah an Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaraha ba'du ashabuh. Hujjatuhum hujjah mereka. Al-ahadits al-waridah allati fiha al-istijmar bil ahjar. Hadis-hadis yang datang yang di dalamnya ada apa? Perintah untuk beristijmar dengan apa istilahnya? Anjuran beristijmar dengan batu. Wa ujiba an hada, dijawab pendalil yang kedua ini bi anna tansisahu alaihi wasallam al-ahjar, bahwasanya penetapan Rasulullah SAW dengan batu likauniha ghalibul mawjud, seringnya kebanyakan itu ada kalau batu itu. Lil mustanji bil fadha, ketika orang beristinja di lembah atau padang pasir, biasanya ada batu di situ. Ma'annahu la masyaqqah fiha wa la kulfah fi tasliha. Dikarenakan yang namanya batu itu tidak ada faktor yang memberatkannya dan tidak ada faktor membebankannya untuk mewujudkannya. Batu banyak itu loh. Antum cari di mana pun banyak batu. Ar-rajih wal qaul awal, pendapat yang kuat, pendapat yang pertama apa tadi? Selain batu boleh yang kedudukannya seperti batu, intinya bisa mensucikan. Wallahu a'lam shawab. Wassallallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Ada pembahasan khusus karena bersuci dengan air itu kan hukum asal ya. Sehingga hukum asal itu nanti kenapa kok diakhirkan, karena memang pembahasannya nggak terlalu banyak. Dan memang hukum asal itu sebenarnya nggak perlu dibahas, ini dibahas itu yang keluar dari asal. Paham ya? Dengan batu atau yang semisal. Nanti insyaallah